kamu kenapa Lau? Dari tadi merundung mulu. Gini ya, Ca, aku tuh baca buku jadi nggak fokus gara-gara belakangan ini tuh aku lagi ngedown mulu gitu loh. Ih, kenapa? Kayak aku ngerasa kehilangan percaya diri gitu, kehilangan diri aku gitu. Kayaknya kamu kurang nerapin self love deh. Self love, Ca. Iya, self love. Kamu tahu kan self love? Iya sih aku tahu, tapi aku kurang ngerti sih. Oh, pas banget. Di talk show kali ini, aku bakalan ngundang bintang tamu yang bakalan bahas tentang self love. Gimana? Ih, penasaran banget. Ya kan penasaran? Tapi kita ini dulu nggak sih, perkenalan dulu nggak sih? Oh ya, boleh. Ya udah, Kenalin dulu. dari kamu deh, Oke. dari kamu. Halo sobat pesona ya. Halo sobat pesona, kenalin aku Raisa. Dan aku Laura yang akan nemenin kalian pada episode kali ini. Aku mau dong langsung dipanggil kakak-kakaknya. Ayo kita panggil. Mari kita panggil Salsa. Halo. Temen kamu Salsa. kenapa? Halo. Dari Halo. tadi cemberut aja terus. Aku lagi kayak kehilangan diri aku gitu loh, Sal. Belakangan ini tuh lagi ngedown banget. Terus kata Eca tadi aku kurang nerapin self love. Tuh. Bener juga mungkin ya, karena dia kurang percaya diri. Biasanya tuh orang self love mungkin lebih punya confident ke diri sendiri gitu kali ya. Tapi tenang aja Lau, di sini kan udah ada Salsa nih yang bakal bahas tentang self love dan mungkin kamu nanti bisa termotivasi dan juga bikin percaya diri. Bener banget, bener. Aku udah nggak penasaran nih, Ca. Aku nggak penasaran. Makin penasaran Aku gak makin sih? penasaran, Ca. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pesona Pemanis Suasana. Kembali lagi di Pesona Pemanis Suasana. Oke guys, di sini kita udah sama Salsa, yaitu salah satu siswi SMK Negeri 48 Jakarta. Halo. Coba Salsa kenalin diri ulang nggak sih? Kan Betul. tadi belum begitu perkenalan ya. Biar teman-teman di rumah pada tahu nih Salsa tuh siapa sih gitu. Aduh. Halo semuanya, aku Salsa Davina Catherine, salah satu siswi SMKN 48 Jakarta. Udah singkat padat dan Udah, jelas. bener. Oke. Jadi guys, tema talk show kita kali ini tuh tentang self love. Karena banyak nih dari Gen Z apalagi yang seumuran sama kita yang masih belum bisa nerapin apa itu self love ke dirinya sendiri. Bener banget. Kali ini kita bakal ngobrol tentang definisi self love bersama Salsa. Oke Salsa, menurut kamu definisi self love itu apa sih? Kalau menurut aku sendiri, self love itu bukan egoisme atau narsisme ya. Dia tuh kayak lebih ke hubungan sehat ke diri sendiri aja sih. Jadi kayak kalian bisa punya confident gitu, masih ada kepercayaan diri walaupun misalnya orang-orang sekitar kalian tuh ngomong jelek-jelek tentang kalian gitu. Oh gitu ya. Oke. Oke. Nah, aku juga ada sedikit pertanyaan lagi buat Salsa tentang self love ini. Nih, pertanyaan pertama. 1. Menurut kamu di era yang serba gadget ini bisa jadi pengaruh ke diri maaf. Menurut kamu di era yang serba gadget ini bisa jadi pengaruh ke diri kita nggak sih? Terutama buat yang nerapin self love ini. Kalau menurut aku ya, kadang tuh self love bisa turun naik sih dari aku sendiri. Kalau aku sendiri kadang bisa pede, kadang bisa bodo amat, sebodo amat itu sama omongan orang lain. Tapi kadang juga bisa kayak
ih kayaknya dia ada benernya gitu loh. Kadang misalnya kita ada foto, terus ada orang yang nggak suka sama pose kita, lu nggak cocok deh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kadang ada yang harusnya kata-kata tuh ada yang harus kita ambil, kadang tuh kayaknya nggak harus kita dengerin deh buat kesehatan Iya, mental diri bener, sendiri bener, juga nggak sih? Nah, karena Gen Z kebanyakan sosmed ya sekarang ya, Iya, pada update kayak Apalagi update TikTok iya ya, terus TikTok, Instagram. banyak tuh sekarang kan outfit culture katanya. Iya, Terus skena, ada yang skena. ada yang bilang katanya nggak cocok di kamu, jelek apa gimana. Kayaknya selama diri kita percaya diri, omongan orang nggak penting deh. Iya sih. Kayak iya ya sih, udah bener. aja gitu loh. Oke. Kayak banyak juga di TikTok kan yang kayak Ika nggak cocok kalau kayak gini, Ika kalau kayak gini nggak cocok. Padahal mah selama Kitanya pede, nyaman, pede. iya ya udah sih, maksudnya kayak ya Bener udah nggak apa-apa banget. gitu. Nah, aku selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Apa tuh? Sebenarnya ini udah kejawab sih dari definisi tadi yang Salsa omongin. Kamu setuju nggak sih sama omongan yang bilang kalau self love ini sama aja kayak kita itu egois? Kayak Udah udah jawab kejawab sih. tadi yang aku bilang, self love itu bukan egoisme atau narsisme ya. Jadi kalau yang kayak tadi aku bilang, ada omongan yang seharusnya kita ambil, kita buat evaluasi atau introspeksi untuk diri sendiri, tapi ada juga omongan yang seharusnya kayaknya nggak kita ambil deh, karena kayak ada juga orang-orang yang terlalu ikut campur sama hidup kita. Iya kan gitu. banyak juga ya orang-orang kayak komen apaan aja Bener padahal banget. itu nggak berhubungan gitu sama kontennya kadang. Kadang juga ada orang yang misalnya makan gitu, lu jangan kebanyakan makan, gemuk gitu. Padahal orang yang komen kayak gitu gak tahu gitu. Kalau misalnya di belakang layar kita mungkin diet juga, Iya, atau bener, kita bener, diimbangin sama olahraga. Mereka gitu. kan cuma lihat yang di Bener, layar aja. mereka lihat cuman apa yang Yang mereka sempat lihat itu. Jadi kita harus memilah. Bener, memilah. memilah. Lanjut ya. Lanjut. Bacain pertanyaannya. Menurut kamu penting gak sih buat anak Gen Z ini self love, apalagi di umuran kita sekarang? Gimana tuh? Penting banget. Mau Gen Z, milenial, apa semuanya tuh benar-benar harus nerapin self love sih menurut aku, karena itu salah satu cara kita buat nyelamatin mental kita sendiri. Tapi menurut aku Gen Z harus banget sih. Banget, harus banget. Apalagi Di kita-kita era kita ini kita harus siap sedia melawan semua hal dengan self love itu sih. Bener, kayak contohnya self love itu nggak harus kita kayak pede apa gimana, tapi self love itu bisa kayak shopping, makeup, terus kita kayak lakuin hair care mungkin ya, Iya, skincare. bener. Aku lanjut ya. Oke. Kan kamu sendiri nih pasti udah nerapin self love nih ke diri kamu ya. Dan seberapa pengaruhnya sih hal itu ke diri kamu, Sal? Aku sendiri dulu tuh mungkin kayak Laura yang pertama tadi tuh lemes, mungkin terlalu mikirin omongan orang gitu. Jadi nggak fokus gitu loh, baca buku aja tadi nggak fokus. Tapi semenjak aku nerapin self love sendiri ke diri aku tuh kayak ada semangat gitu loh. Biasanya kayak aku terlalu ngikutin ekspektasi orang-orang. Kayak orang-orang biasanya gimana ya? Aku jadi bingung sendiri. Iya, kayak orang-orang komen A, komen B, kita udah nurutin kita aja gitu. kita pengen dilihat orang kayak gitu padahal nyamannya kita nggak di situ gitu ya. Bener. Kadang tuh kita berperilaku kayak gitu karena kita pengen dapat validasi. Padahal kan nggak semua orang kayaknya harus suka sama kita deh. Iya, Iya benar, kita nggak punya kewajiban atau kita nggak punya tanggung jawab atas kebahagiaan orang lain, guys. Jadi ada orang yang nggak suka sama kita tuh nggak apa-apa kok gitu. Karena nggak semua orang pasti suka sama kita. Iya, karena iya. kita juga nggak akan suka sama semua orang. Pasti Betul, kita betul, ada yang betul nggak suka sama ini, ada nggak suka sama ini. Jadi kalau orang nggak suka sama kita, it's okay. Itu mereka punya hak kok buat suka sama nggak suka. Bener sekali. Betul. Lanjut ya pertanyaannya. Lanjut. Boleh nggak sih diceritain sedikit pengalaman pribadi kamu selama proses belajar nerapin self love? Aduh, panjang banget tuh Iya pasti. nih. Singkat, padat dan jelas aja. Boleh. Jadi kalau perjalanan aku self love tuh awalnya aku ngerasa kayaknya aku di dunia orang-orang banget, aku terlalu nurutin omongan-omongan orang gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa capek sendiri.
kayaknya ini gak sehat buat aku deh gitu. Nah, selama perjalanan tuh aku biasanya kayak denger podcast atau nonton talk show gitu-gitu deh. Aku denger radio yang emang dia tuh tentang kepercayaan diri biasanya. Berarti mulai nerapin tuh karena ngerasa capek gitu ya. Bener. Oke. Kayak aku juga harus mulai nerapin Ca Pasti self-love ini. harus sih. Biar Lanjut kamu nih, lanjut makin ya, percaya lanjut ya. diri. Oke, lanjut. Lau. Ada yang pengen kamu sampein gak sih buat teman-teman yang lagi berjuang nih buat nerapin self love ini? Kata-kata motivasi atau semangat gitu. Kalau kataku ya, kalian jangan terus-terusan ngebahagiain orang lain. Kalau kalian terus-terusan ngebahagiain orang lain tapi kalian yang gak bahagia, kan sama aja itu kalian keras ke diri sendiri gitu loh. Bener-bener. Kalian harus, yang pertama adalah choose yourself first guys. Kalian harus pilih diri kalian pertama kali, karena yang tahu detail diri kalian itu cuman kalian gitu. Even mungkin orang-orang tua kalian gitu loh, nggak mungkin tahu sedetail itu, cuman kalian doang yang tahu sama Tuhan gitu loh. Jadi kayak apa ya, orang tuh ibaratnya kayak you are the main character of your life. Iya, benar-benar. Bener banget, itu relate sih di aku. Selama misalnya aku dapat kata-kata yang nggak enak, aku selalu kayak gue loh peran utama di hidup gue gitu loh. Orang-orang cuman figuran aja. Jadi kayak yang nentuin hidup gue, yang emang jalanin hidup gue, yang tahu hidup gue cuman gue gitu. Aku setuju banget Setuju sih, banget, kayak karena hidup kita milik kita sendiri. Bener. kayak choose your, kayak pilih diri Pilih kalian diri sendiri. kalian. Jangan bahagiain orang lain dulu, tapi bahagiain diri kalian dulu. Kalau guys. kalian pengen dicintai sama seseorang, kalian harus bisa cintain diri kalian sendiri terlebih setuju dahulu. banget, setuju setuju banget. banget. Bagus banget, Cak. Iya, bener banget, bagus banget. Pemikirannya kita udah ngobrol-ngobrol Wow. kayak gini, aku jadi kayak oke, aku harus nerapin self love ke diri Kamu aku sendiri, bagus. Harus sih itu, karena kayak kalian bisa lebih enjoy kalian ngejalanin Hidup hidup ya. kalian. Jadi kayak misalnya kalian ke sekolah walaupun kalian males, tapi kalian kayak, ih gue cantik hari ini, gue mau ke sekolah, nanti gue di sekolah mau foto-foto sama temen gue. Itu kalian bisa kayak yang, itu narsistik sih, tapi kayaknya itu bakal Kita bikin bahagia. berwarna aja deh Kayak hidup kalian tuh. yang biar penting kita bahagia Bener dulu, banget. gitu. Kayaknya ya Heeh. kita pertanyaan-pertanyaannya kita istirahat dulu nih. Oke. Pertanyaan-pertanyaan sampai sini dulu. Mm. Tapi masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih seru di segmen selanjutnya. Oh iya, Aduh, bener apa banget, setuju. Jadi yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di Pesona Pemanis Suasana. Kembali lagi di Pesona Pemanis Suasana. Nih tadi kan kita udah ngobrolin ya cara tentang self love. Iya. Terus sekarang kita bakalan ngobrolin tentang mengatasi kecemasan dan keraguan pada diri sendiri. Aduh, Wow, itu menarik sering banget banget. nggak sih Iya. dirasain? Iya, Ini juga- parah, sering ini banget. juga salah satu problem yang banyak dilakuin, banyak Dan dialami dialami. atau rasain semua orang gak sih? Termasuk aku, kadang-kadang aku ngerasa kayak gini juga. Aku juga Oh, ya kayak ragu sendiri gitu. Aku juga sama pernah, diri aku juga sendiri. pernah. Kayak semua orang pernah deh. Nggak Iya. tahu juga sih. Kebanyakan. Kebanyakan, apalagi di era Gen Z nih, di kalangan Iya. kita apalagi ya. Bener banget. Pasti sering banget banyak yang overthinking. Pastinya tuh kayak ngerasa ragu ke dirinya sendiri kayak gitu. Kayak rasanya di kepala ini kayak ada pasar gitu, rame banget pikirannya. Iya gak sih? Sibuk ya, sibuk banget Sibuk itu berarti banget, ada yang sibuk. nawar ya di kepala. Ikan berapa ikan gitu? Buah ya. berapa buah? Ayam. Kalau Salsa sendiri nih, pernah nggak ngerasa cemas atau ragu ke diri sendiri? Kalau aku sendiri pasti pernah lah ya. Justru sering gak sih? Karena Iya sih. kayak apalagi aku di kelas 12 sekarang.
Wah, parah sih. Iya, kayak aku cemas, kayak aku bisa nggak ya ujian gitu, aku bisa nggak ya ngerjain ujian, aku kayak cemas aja, aku ragu juga, walaupun aku tahu aku udah berusaha gitu, tapi kadang bareng tuh, tapi Kemtes. tapi kadang aku ngerasa kayak apa ya, aku bisa nggak ya gitu, Kayak aku bakal ragu aja gitu ya? aku bakal gagal nggak ya, aku bakal Bisa kadang kepikiran kayak gitu, pasti ada sih, semua orang kayak gitu. Tapi biasanya caranya kamu ngatasin itu tuh gimana, Sal? Aku kalau ngatasin kayak gitu biasanya kadang aku punya prinsip sendiri sih, aku bukan prinsip sih, aku lebih ke punya mindset lebih kayak apa yang ada di pikiran aku belum tentu kejadian gitu. Sama kayak ada yang aku lihat quotes gitu, katanya kayak Tuhan akan bertindak sesuai feeling hambanya. Oh iya, aku iya tahu, kan, aku tahu. jadi Makanya kayak kita harus selalu husnuzon. berfeeling, kita harus berfeeling yang baik-baik Bener-bener. gitu. Dan kalau misalnya kita berfeeling baik-baik juga kayaknya itu ningkatin semangat kita iya. sendiri gitu. Dan ngaruh sih, katanya biasanya tuh ngaruh kalau kita udah kayak mikirnya macem-macem, nanti kejadian malah. Bener banget, walaupun kita sebenarnya juga harus nyiapin ruang kecewa Iya, ya. bener-bener. Jadi kita nggak, misalnya kita melakukan sesuatu, kita berekspektasi tinggi, nanti hasilnya nggak sesuai ekspektasi kita, kan kita sendiri yang rugi atau kita sendiri yang kayak ngerasa sedih Iya, gitu loh. jadi ya tetap harus ada harus ruang ada kecewa. siapin ruang kecewa gitu, tapi nggak seterusnya kalian harus overthinking kalian bakal gagal kali ini, enggak kok guys, kayaknya semua diikutin sama proses yang kalian alamin juga gitu. Kalau belajar itu menurut aku ya, kalau kalian overthinking, misalkan kayak nanti gue gagal, selagi kalian udah belajar, Bener, insya Allah pasti bisa sih menurut aku. intinya di Coba mana usahanya dulu. kita gitu. Iya, bener, coba bener, dulu bener. gitu. Coba dulu. Kita nggak akan tahu kalau kita nggak nyoba nggak sih? Bener-bener, betul bener banget. banget. Iya. Aku setuju banget sama kalimat itu tuh, aku setuju banget. Nah, menurut kamu Sal, seberapa ngaruhnya sih rasa cemas yang berlebihan dan keraguan berlebihan ini ke diri kita sendiri? Apa tuh tadi? Seberapa Ulang-ulang. ngaruh sih rasa cemas dan keraguan yang berlebihan ke diri sendiri kita ini? Ngaruh banget menurut aku. Kalau misalnya udah over ya, Iya, kalau udah over pasti ngaruh banget. Kayak kita jadi nggak nafsu makan, terus nggak bergairah buat ngelakuin sesuatu. Kayak Laura tadi. Iya, kayak baca buku aja Iya, tuh nggak akan fokus, lemes kayak banget kita baca gitu. ya udah baca gitu. Tapi kalau ditanya isinya apa yang kita baca pasti kita nggak tahu. Nggak masuk di otak. Karena yang kita baca itu, tapi otak kita ke yang lain, kemuter-muter ke yang lain gitu loh. Itu parah sih. Kayak misalnya kita lagi belajar, kita belajar gitu. Misalnya belajar UTBK atau belajar SNBT ya, kita TKA deh, TKA. Nah, iya kita belajar TKA gitu. Tapi otak kita kayaknya gua nggak bisa deh kayaknya. Kalian nggak akan masuk tuh logaritma, trigonometri itu nggak akan masuk ke otak kalian gitu. Jadi ya berarti sengaruh itu Sengaruh ya. itu benar. Benar banget sih. Oke, lanjut. Biasanya apa sih yang jadi penyebab munculnya rasa cemas ke diri kamu sendiri? Biasanya ya, Hubungan atau apa gitu? kalau aku sendiri cemas karena satu, aku nggak percaya diri. Bisa kayak takut proses yang lagi aku jalanin tuh kurang. Biasanya gitu. Kedua, omongan orang lain yang biasanya tuh ngeremehin. Oh, bener banget. Bener, Ah, iya jatuhnya kan? lingkungan sih ya. Lingkungan juga yang emang- berpengaruh ya berarti. Kita butuh support gitu biar bisa jadi percaya diri gitu. Bener banget. Kayak kadang kayak, lu belajar banyak-banyak juga nggak akan pinter, nilai lu juga segitu-segitu aja gitu. Biasanya kan Itu kayak gitu banget kan. Itu bad mood sih. Iya, walaupun kadang kita kesel ya, kayak apaan sih lu ngomong kayak gitu? Emang lu tahu proses gua apa gimana? Tapi kadang tuh misalnya kita lagi diem atau lagi belajar sendiri, kadang tuh kita kayak apa bener ya omongan dia, apa jadi yang ke bawah. bener banget. Makanya kita harus nerapin self love. Kita harus percaya ke diri, proses ke diri sendiri. Jangan dengerin orang-orang. Justru kalau misalnya ada omongan kayak gitu, harusnya jadi motivasi aja sih sebenarnya. Nah. Atau enggak dibuang jauh-jauh aja. Nah, berarti itu cara kamu survive dari ya kayak lagi ngalamin struggle itu ya. Benar. Oke. Berarti kayak
ya udah caranya kita terapin self love itu, terus kita buang jauh-jauh pikiran-pikiran orang. Maksudnya kan kita nggak bisa kontrol pikiran orang ya. Bener banget. Iya. Jadi ya udah, orang ngomong, misalkan orang mengkritik kita bahasanya kasar, ya udah yang kita ambil yang positifnya aja gitu. Kayak misalkan contohnya tadi deh yang belajar, lu oh ya udah berarti yang positifnya kayak oh berarti kita harus lebih banyak belajar. Bener. Yang negatifnya udah kita buang aja. Bener, kayak bener banget yang tadi Laura bilang, kita tuh nggak bisa mengkontrol pikiran orang lain. Kayak misalnya orang mikir kayak kita kayak gini gitu, kita jangan terlalu mikirin karena itu sebenarnya ya kerja otak mereka aja gitu. Itu di luar kendali kita sih. Bener banget. Nah, sesuatu yang di luar kendali kita kayaknya kita nggak harus mikirin nggak sih, karena kita punya Kendalinya ya diri kita sendiri. kita punya our own life gitu loh. Kita ya udah, kita jalanin tentang kita aja, nggak usah orang mau ngomong apa juga biarin aja. Walaupun kadang ada benernya ya, kadang sebenarnya tuh ada kritik yang seharusnya kita terima, ada kritik juga yang kayaknya itu bukan kritik, dia itu judging gitu loh. Iya bener banget. Duh, kayaknya aku bener-bener gak salah pilih gestar gak sih? Jawabannya bener-bener motivasi banget. Bener, kamu nggak salah, Cak, milihin gestar hari ini buat aku. Kayak aku jadi ikut termotivasi, Iya kan? jadi pengen ngobrol lebih lama sama Salsa. Tapi kalau versi kamu gimana, Lau? Kalau misalkan kamu lagi ngerasa cemas atau kamu ragu, gimana tuh? Nah iya tuh Kalau gimana? aku ya, belakangan ini kan, iya kayak yang tadi Salsa bilang ya, TKA, belajar TKA. Aku kan ngambilnya agak lumayan susah ya, mapel pilihannya. Terus aku jadi yang, karena aku ragu, pelarian aku jadinya apa? Belajar terus. Sampai botak tuh bisa tuh ya. Soalnya tuh kayak aku ngerasa kalau aku nggak belajar, keraguan aku makin ragu nih, aku makin percaya aku ragu gitu. Mungkin Jadi, kalau Laura nggak percaya tuh kayak kalau Laura nggak belajar tuh ngerasa kayak buang-buang waktu, Iya, bener, sayang kayak, banget. Kayak gue ngapain sih gabut kayak dikit gini? belajar, gabut dikit belajar. Tapi ya, nih Cak, kalau kamu sendiri gimana? Sama sih, aku juga pasti cemas banget. Belakangan ini aku pengen banget belajar, tapi aku belum bisa nerapin ke diri aku sendiri. Kenapa ya itu? Gimana ya? Kayaknya Kayak kita aku cari di belakang bareng-bareng deh nanti. Bener-bener. Kayaknya aku masih males deh buat Kayak itu. kita belajar bareng aja deh nanti, yuk. Ayo. Nah, yuk. mungkin harus cari suasana yang baru juga nggak sih? Iya, Harus cari bener-bener. yang lain juga. Maksudnya kayak kalian kan biasa mungkin belajar sendiri gitu kan, tapi kalian terus belajar sendiri mungkin jadi jenuh. Iya. Terus jadi cari suasana baru. bener, cari suasana baru, cari ya udah kalau misal kalian emang seringnya belajar di rumah, di kamar gitu, sunyi, mungkin kalian harus keluar, mungkin sambil ngemil-ngemil, sambil makan es krim Iya, mungkin. makan es krim gitu. sih kayak enak. Iya, Sama naikin mood temen-temen banget. juga Parah. seru sih pasti. Ternyata kita semua tuh pernah ya ngalamin cemas atau keraguan ini, Cak. Pasti. Bener lah. Dan pastinya juga setiap orang itu beda-beda cara ngalaminnya dan cara ngatasinnya tuh beda-beda. Betul Bener nggak? banget. Nah, obrolan kita tuh nggak sampai sini aja nih. Kalian penasaran gak sih obrolan selanjutnya kita mau bahas apa? Nah, aku rasa teman-teman tuh teman-teman yang nonton tuh pada penasaran deh. Tenang aja guys, pasti ada pembahasan yang lebih seru dan juga pastinya bisa memotivasi teman-teman. Jadi kalau kalian penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Pesona Pemanis Suasana. Kembali lagi di Pesona Pemanis Suasana. Cak, tau nggak? Kita udah di segmen terakhir. Oh, yang artinya apa ya? Ini segmen Ini segmen terakhir Terakhir. banget. Bukan segmen terakhir ya sih, lebih ke Episode episode terakhir. terakhir. Iya, episode terakhir. Aduh, sedih banget. Ini udah episode terakhir di segmen terakhir. Segmen terakhir di episode terakhir. Aduh, sedih banget. Detik-detik banget. menuju TKA.
Makin pusing. Ini tadi kan kita udah ngomongin nih self love ya. Iya. Seru banget sih. Tunggu. Temen-temen jangan skip ya nontonnya biar jelas penjelasannya Salsa ini ke kalian semua. Iya. Bener Ya banget. mungkin bisa memotivasi kalian lagi Benar. untuk lebih percaya diri. Terus juga tadi kita udah ngomongin kan kayak tentang rasa cemas dan keraguan sama Iya. diri kita sendiri. Dan bagaimana cara mengatasinya Iya itu sih benar-benar. gitu. Kita gimana sih tadi cara ngatasinnya itu motivasi banget guys. Kalian harus nonton, jangan di skip. Walaupun sebenarnya cara-cara kayak gitu tuh pasti orang beda-beda ya. Balik lagi ke diri masing-masing. Bener banget. Kayak ada yang lebih cocok dia balikin moodnya atau ragunya dia relaxing kayak denger musik gitu atau dia jalan-jalan. atau dia ke salon atau mandi mungkin. Iya itu bisa jadi. Tapi kan setidaknya kita sudah kasih Kisi-kisi nih. kita kasih cara buat kalian dengan cara kita gitu. Jadi kalian kalau misalkan ternyata sesuai sama kalian, boleh banget diikutin cara kita untuk ngilangin keraguan itu. Tapi dari Loranya sendiri kan tadi Lora sempat cemas, sedih Iya, gitu. iya. Sekarang gimana Jujur nih? aku sekarang udah mulai seneng sih karena kayak banyak dapet informasi juga kan dari Salsa, banyak motivasi. Jadi aku kayak oh iya nih aku harus semangat buat ngejalanin hari ini. Moodnya naik ya, Iya, mood aku udah naik. alhamdulillah. Karena jujur ya, aku tuh kalau ngobrol, mood aku tuh naik banget. Jadi aku seneng banget ngobrol hari ini sama Salsa, sama Echa. Oh dia yeper guys. Jadi kayak kalau ngobrol tuh ada moodnya tersendiri. Moodnya tuh naik lagi Bener gitu. banget. Nah, Kali sekarang ini kita mau mau ngapain bahas sih? apa? Kita mau bahas apa nih? Kali ini kita bakal bahas tentang meningkatkan rasa kepercayaan diri nih Lau. Asik, seru banget nih. Menarik banget, Cak. Itu problem yang pasti dialamin sama banyak orang. Benar. Apalagi tadi Setuju. kan aku juga ya agak kurang percaya diri gitu. Nah, bener banget Lau. Karena masih banyak orang-orang yang kurang pede, insecure dan lain-lain. Coba sekarang kita tanya ke Salsa. Pernah nggak sih ngerasa nggak pede gitu? Kalau aku sendiri sering pasti ya. Apalagi dulu tuh masa-masa puber. Biasanya tuh kayak Masa-masa SMP ya. bener, SMP tuh. entah Iya. kayak breakout atau tiba-tiba rambut rontok atau berat badan naik itu pasti kayak tiba-tiba nggak pede banget. Apalagi misalnya ada orang yang nyeletuk kayak ih lu gemukan ya Iya, gitu. tiba-tiba judging Bener gitu. banget. Kayak tiba-tiba ih lu siapa tiba-tiba datang-datang tuh ngatain gitu loh. Bener-bener, aku juga pernah merasakan itu Salsa. Sedih banget. Bikin bad mood banget gitu Mm-mm, loh. makanya kita dari situ kita harus belajar sih buat jaga omongan kita ke orang lain gitu. Nah, menurut kamu nih Sal, biasanya apa sih penyebab orang kehilangan percaya diri? Apa karena faktor lingkungan atau hal lain? Kalau menurut aku faktor lingkungan terutama sih. Biasanya tuh kayak misalnya ada acara keluarga nih atau lagi lebaran. Aduh, Iya banget, kebayang banget. Iya, pertanyaan pertanyaan kayak aduh. insecure kan nggak harus dari penampilan ya. Iya, bener. Dari pendidikan misalnya kayak kuliah di mana? Oh swasta ya, dia negeri. Berarti Iya, iya. nilai ini kecil ya, gitu-gitu itu tuh biasa kayak jadi pressure ke diri sendiri, jadi nggak percaya diri. Kita juga jadi nggak nyaman di lingkungan itu. Padahal biasanya kalau lingkungan kayak gitu tuh keluarga kita sendiri nggak sih? Iya benar-benar. Berarti kayak lingkungan tuh berpengaruh banget juga ya. Parah. Sama kayak biasanya tuh kalian pernah denger nggak standar TikTok? Oh iya. Aduh. aduh. Iya Aduh, itu kan? bener di Gen Z itu tuh udah melekat banget gitu. Standar TikTok. Iya kayak kalau nih Indonesia tuh yang aku tahu dia punya standar kecantikan yang tinggi banget. Kayak harus putih, rambut harus lurus, harus gini-gini. Kalau gitu pacaran atau temenan aja sama bihun gitu. Yang udah lurus, yang udah putih gitu. Kan padahal kita tuh punya ini enggak sih guys, punya Kita tuh ciri khas beragam Iya. banget. Bener. Indonesia tuh beragam banget. Bener banget kayak biasa tuh harus Cina, harus ini gitu loh. Kayaknya Iya. Terus tuh Itu- standar TikTok banyak juga tuh yang Cindo cindo mau bener, jadi cindo. mau jadi cindo atau dia tuh sebenarnya bukan Tionghoa tapi dia kayak ngerasa Ngaku-ngaku. Iya. biar dia jadi tipe orang itu banget gitu. Kayak Sebenarnya kan disipit-sipitin matanya. kayaknya nggak harus kayak gitu deh guys. Kalian harus jadi diri sendiri. Iya, Kalian bener-bener. jangan pernah jadi orang lain buat disukain sama orang lain. Jangan pernah jadi
jangan pernah haus validasi buat kalian dapat validasi orang lain gitu. Bener Quotes banget. of the day. Quotes of the day. Kata-kata hari ini. Yeay, jadi Salsa 2025. hashtag Salsa 2025. Berarti emang faktor lingkungan seberpengaruh itu ya, Cak? Iya bener banget, karena kan kita hidup bersosialisasi kan, pastinya Iya, benar, ketemu benar. banyak orang. Benar. Dan pastinya ada aja tuh omongan-omongan yang bikin gak ngenakin. Iya, bahkan Bikin sekarang kita tuh pede. banyak banget yang jatuhnya ke pelecehan menurut aku. Kayak misalnya sorry to say payudara lo kecil deh gitu. Aduh, itu parah itu banget parah menurut banget aku. sih. Kayak kalian tuh itu kayaknya bukan urusan kalian deh, mau dia gimana gitu. Itu udah aset sendiri, guys. Kayak udah, Iya. dan biasanya pun itu di TikTok. Bener, lagi-lagi Lagi-lagi TikTok, TikTok, gitu loh. guys. Kayak mereka tuh ada sebutan tersendiri buat kayak ngomong yang besar, yang kecil, terus kayak Aduh, kayak itu Ya, udah deh ya, iya, cukup deh guys. bener. kayak itu tuh apa ya, personal gitu Iya, ya. itu personal. Kita jadi kayak ngerasa Jadinya pelecehan sih, bener, Bang. kita terancam sama diri sendiri, kayak kayaknya emang gue salah deh kalau gue punya ini kecil. Kayaknya enggak deh, kayak kalau Tuhan kasih itu ke kalian berarti Masa ya kalian udah, nyalain Tuhan gitu? ya udah kan? yang terbaik gitu. God's plan is the best. Benar Itu benar, banget, itu benar. benar banget, sumpah. Dan jangan pernah salahin Tuhan atas apa yang udah kalian dapat gitu. Karena kalian cuma tahu masa sekarang, tapi Tuhan tahu masa depan gitu. Tuhan tuh tahu semuanya, segala Bener banget. guys. Kayak misalnya kalian pengen yang A gitu. Tapi kalian gak dikasih A, terus kalian marah sama Tuhan. Padahal di tahun yang akan datang kalian bakal dapet A sampai Z gitu. Kalian kan nggak tahu gitu loh. Kita harus bener-bener Apa yang ada. bener. Apa yang ada. Oke, menurut kamu nih Salsa, gimana sih? Menurut kamu apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri buat teman-teman nih? Kalau aku sendiri pastinya lakuin apa yang aku suka aja sih. Kayak mungkin aku suka makeup ya, aku kan suka makeup, Iya, iya. suka hair care, suka kayak yaudah tiktokan gitu. Aku juga sering lihat your hair care di Oh my story God. IG. Karena aku merasa terbantu, jujur. Ya aku suka banget hair carean guys. Jadi kayak kalau rambut aku wangi, semua orang harus tahu rambut aku wangi gitu. Aku langsung kepercayaan diri aku naik salah banget. satu cara ya berarti buat ningkatin kepercayaan diri kamu. Bener banget. Emang berarti sebenarnya sih cara orang-orang pasti beda-beda ya buat ningkatin percaya diri. Tapi ini salah satunya Salsa Aku kayak Dengan gitu. kayak Kayak gitu. cara aku ya dari aku. dari kamu Iya. sendiri. Kayak kamunya happy pasti makin percaya diri gitu Iya. ya. Kayak semua orang punya kebahagiaan sendiri. Mungkin kayak ada yang suka nonton anime, ada yang suka nonton K-pop gitu. Mungkin dari situ kayak ih gue mau jadi dia, atau termotivasi atau terus jadi pede, atau jadi kadang ada yang suka K-pop jadi suka ngedance terus jadi Oh iya, jadi Iya. percaya diri lagi. Diri, pengen bener. nunjukin apa namanya? bakat. Terus jadi kayak oh orang tuh jadi tahu, terus kita jadi kayak percaya diri, oke aja buat ngepost gitu. Tapi Iya, kadang bener. ada juga yang masih kepikiran kayaknya dijelek deh gitu. Aku juga kadang tuh kalau ngepost dance itu masih kadang di second Tuh. IG. Iya, kadang aku kesel lihat Laura tuh kayaknya ini bagus deh, kayak nggak First aja gitu. kenapa nggak di post? Kayak masih malu-malu gitu. Bener banget, banyak banget temen aku yang Tapi- kayak itu kayak foto bagus harusnya di Di first first deh, bukan di second gitu loh. Kayak tunjukin kecantikan kalian ke semua orang gitu guys. Nah, aku juga setahu aku nih ya, pola pikir atau mindset tuh juga berpengaruh loh. Cak. Sangat. Iya. Iya, bener. Pola pikir tuh bener-bener berpengaruh kan, Sal. Bener banget. Apalagi kita yang masih labil kayak kita nih kan kita masih belum 18 ya, kita belum Iya, 18 nih. aku sih belum. Jadi masih labil ke diri sendiri gitu, buat ngeyakinin diri sendiri tuh masih susah buat percaya diri, kayak kita selalu ngerasa nggak pede gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau menurut kamu nih, kayak gitu tuh bener gak sih Sal? Relate gak sih di kamu? Kalau menurut aku banget kayak kalian tuh harus change your mindset kalau misalnya emang mindset kalian belum bagus. If you Gimana tuh cara ngerubah mindsetnya tuh? kalau aku sendiri aku tuh sempat punya mindset yang buruk banget lagi. Aku sempat terjebak di mindset buruk aku sendiri, kayak misalnya gue harus ngebagiin semua orang gitu. Kayak orang kalau nggak suka tuh
urusan gua gitu, padahal kan enggak juga Padahal kan. enggak. Iya benar. Terus aku dari situ tuh aku banyakin nonton podcast, terus banyakin, aku kan gak suka baca buku ya. Oh iya. Aku biasanya tuh nonton podcast atau talk show yang dia ngebahas suatu buku. Jadi aku harus ngedengerin doang dari pembahasan buku itu. Aku nggak harus baca, tapi aku udah tahu apa isi buku itu biasanya gitu. Nah, ini penting banget guys. If you have a good mindset, your life also good gitu. Kalau kalian mindsetnya udah bagus, pasti kalian buat ngejalanin hidup juga kayak enjoy gitu. Misalnya kalian punya mindset God's plan is the best kayak yang tadi aku bilang. Apa yang kejadian nanti di hidup kalian, pasti kalian mikir, Tuhan emang udah takdirin kayak gini gitu loh. Pasti akan ada sesuatu yang emang bagus yang aku nggak tahu. Mungkin aku bisa sedih sekarang, tapi kan nggak buat nanti gitu mungkin. Karena kesedihan itu nggak selamanya. Bener banget. Aku tuh pernah dapat quotes kayak kebahagiaan itu nggak selamanya, berarti kesedihan juga nggak selamanya. Bener. Jadi jangan berlarut-larut dalam kesedihan kamu. Bener banget. Oke. Boleh kasih motivasi buat teman-teman nih, kata penyemangat yang lagi berjuang buat percaya diri. Ya kayak tadi aku gitu loh, kan kalau aku motivasi aku kan dengan kita yeping gini, Iya, kita oke. ngobrol gini, aku juga udah termotivasi ya. Tapi buat temen-temen nih mungkin yang di rumah yang nonton episode ini kayak kasih motivasi yang lebih merujuk gitu loh buat mereka gitu. Mungkin kalau aku yang tadi aku bilang kali ya guys, you are the main character of your life guys. Jadi buat figuran-figuran tuh biarin aja nggak sih. Kalian harus fokus sama diri kalian sendiri, sama proses diri kalian sendiri, sama apa yang emang kalian pengen tuju gitu. Tapi bukan berarti kalian emang harus enggak dengerin sekitar. Mungkin ada waktu dimana orang tuh bener juga gitu, tapi nggak seharusnya orang harus kita dengerin terus kok. Kita harus fokus ke diri kita sendiri Emang juga. kadang kita harus dengerin orang, Iya. tapi nggak selamanya kita harus dengerin orang. Yang tadi kan nggak, self love tuh bukan egoisme kok. Kalian harus ya kayak mindset tadi tuh, semua tergantung mindset. Semua Itu bener. tergantung mindset. Semua tergantung mindset. Mindset. Aduh Cak, ini dari sepanjang obrolan kita nih, dari segmen 1, 2, 3, 4 sampai sekarang nih ya, segmen 4, motivasinya Salsa luar biasa sih buat aku. Makasih. Aku bener-bener termotivasi. Makasih Salsa udah Makasih mau banget hadir. Laura. Kan Raisa. pilihan aku tuh nggak salah. Bener-bener pilihan kamu bener banget, bener 100% Cak. Ya, kita udah di penghujung acara nih teman-teman. Aduh. Tapi jangan sedih, mungkin nanti Pesona akan punya season 2. Waduh. Siapa tahu, kita nggak tahu ya. Iya benar. Iya, semoga Siapa ya. tahu nanti collab sama Terserah ya. Wah, boleh. Jadi kayak Pesona X Terserah Oh. gitu. kita nunggu banget sih itu kayak seru banget. Itu kayak seru banget sih Pesona X Terserah ya. Ada Aku talk show, ada gamenya juga. game-nya game-game terserah. Iya, tebak gambar ya. Camtest gitu. Jadi teman-teman, kita udah di penghujung acara, bener-bener di penghujung acara, Tapi Penghujung pesona ya. penghujung pesona. pesona. Tapi Kalau teman-teman kangen sama kita bisa kalian nonton episode sebelum-sebelumnya. Benar. Rewatch ya, rewatch. Terserah juga kalian nonton guys, karena itu seru banget, bisa nemenin makan. Pesona juga buat nemenin makan siang. Hanya di Recto Verso Production. Kita bener-bener udah di penghujung acara. Makasih banyak Makasih, buat Salsa. Salsa Makasih udah mau juga. kita undang. Makasih Raisa. teman-teman yang udah pada nonton. Iya, yang udah setia nemenin kita sampai episode 17 ini. Iya. Wah, Kalau gila mau ya. terserah jadi 35 episode. Aduh, itu Aduh. agak PR ya. nonton terus dari episode satunya Terserah Betul. sampai episode 17-nya Pesona. Kayaknya Nah, kalau misalnya tonton tuh. lanjut lagi tuh beda generasi kali ya. Oh iya, semoga Beda orang-orangnya bukan kita lagi ya, gitu. benar. Tapi yang baru-baru lagi yang Iya. mungkin bakalan lebih bagus dari Bener banget, mungkin lebih kreatif, mungkin lebih bikin kalian improve-nya lebih bagus Iya gitu. benar-benar. Dan kita terima kasih juga buat guru pembimbing kita, Bu Anissa Puspitasari yang udah ngebimbing kita, dan teman-teman di balik layar semuanya, karena
tanpa adanya kalian juga kita nggak akan bisa berjalan sampai episode 17 ini. Keren banget. Jadi gimana nih? Kita tutup aja, Ca. Sedih banget gak sih? Sedih banget, kita tutup aja kali ya. Nggak apa-apa ya, Ca. Ya, kita tutup aja yuk. Tetap di Pesona Pemanis Suasana. Teman-teman yang Teman-teman di belakang layar boleh dong maju.